anak saya ini kan anak muda juga, kita dorong untuk beternak supaya cewek bisa ternak, nggak harus cowok. Itu gimana? Ya ternak ini yang ribet kan ngaritnya. Nah, karena kita kerja sama petani tadi, limbah pertanian kalau pas panen kan banyak. Nah ini kita olah jadi fermentasi. Nah dengan pakan fermentasi ini kita lebih hemat waktu. Karena begitu kita bikin 1-2 hari, itu 1 sampai 2 bulan kita nggak bikin lagi. Oh gitu. Kesayangan tadi sudah dijual, ya, terus dia bukan dijual kemarin untuk kurban. Oh untuk bapak sendiri mengorbankan. Justru yang paling disayangin itu. Harusnya yang seperti itu. Oh, ini menarik nih, ini menarik Pak. Sekarang cuma ganti binatang. Subhanallah, Pak Edi. Jadi yang harus dikorbankan itu yang paling disayangin. Jadi kita ya nangis motong itu. Iya, cerita Nabi Ibrahim. Ini pejantannya tanduk 4. Pejantannya tanduk 4. Jadi dia ada tanduknya 4 juga. Gimana sih kerjakan 1, 2, 3. Nanti dia muncul 4 nih kemungkinannya. Bukan kemungkinan ya, memang sudah ada bakalnya ya. Ini kalau ini peranaan ini juga tanduk 4 ini. Oke. Mana Mbak tanduk 4 Mbak? Kan itu domba kah? Domba. Oh, jadi kan memang agak beda ya, ada domba dan kambing itu ya? Iya beda. Domba sama kambing beda. Ini? Ini domba. Oh ini domba. Kalau ada kupingnya gini merino, kalau yang nggak ada kupingnya gini garut. Garut. Nah ibu. Kalau domba disilang ke kambing? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak mau ya? Beda jenis. Oh beda jenis, nggak boleh ya? Atau memang nggak bisa? Dia yang nggak mau. Nggak mau ya? Oh paham. Dia nggak mau kan? Jadi memang domba ke domba, kambing ke kambing. Nah ini jenis domba ya? Iya. Domba apa tadi namanya? Kalau ini merino tapi dia punya tanduk. Merino tanduk 4. Oh, Insya Allah ya. Itu yang indukannya ya, tanduk 4 di situ ya? Bukan, itu jantan itu lahiran. Ini indukannya nih depan ini. Oh ini indukannya? Ini tanduknya berapa dia? Dia kalau betina jarang ada 4. Yang indukan jantannya? Jantannya udah laku kemarin pas. Oh iya. Jadi bapakmu sudah laku deh. Iya, kenang-kenangannya. Jadi kemarin pas kurban tuh sebenarnya karena di sini nggak ada pengiriman kambing kan. Jadi cuma ada stok di sini terus ya harus dikeluarkan karena orang beli kan. Alhamdulillahnya dikasihnya pas keluar ini habis kurban dia lahir. Jadi lumayan maksudnya ada masih generasinya ya. Kalau bicara kambing dan domba itu sebetulnya lebih potensial mana Mbak? Semuanya potensial, cuman kalau untuk perawatannya itu lebih gampang domba daripada kambing. Sebentar, perawatan untuk kelahirannya ya. Untuk merawat itu jauh lebih mudah domba ya. Jadi kalau diperhatikan itu domba rata-rata itu setiap anaknya lahir dia mau nyusu sendiri. Jadi lebih gampang gitu. Jadi ada kambing kasusnya yang ada yang nggak mau nyusu. Kayak ini tadi kan tuh indukannya tuh tidur di sana dia nggak anaknya kan. Jadi kalau domba lebih sayang ke anaknya gitu, lebih mudah juga tadi dalam hal beternaknya ya. Terus kalau breedingnya ya. Makan juga dia gampang, semuanya mau makanannya banyak jadi lebih gampang gitu. Kalau kambing ini ya. Cuma mungkin bicara ekonomi. Permintaan kambing banyak, ya, mungkin begitu ya? Untuk saat ini yang lebih banyak tahu kan kambing, jadi yang lebih banyak kambing. Cuman kalau domba ini sekarang orang mulai cari-cari domba kan. Sebenarnya bukan harganya yang murah, cuman orang belum tahu. Kalau orang yang tahu juga pasarannya ya sama kayak kambing juga. Iya sebetulnya ya. Juga, gitu. Baik. Nah ini indukannya ini yang aku kasih susu pertama, Mimi. Oh yang tadi cerita tadi tahun 2020 awal, ibunya ini yang dipelihara. Sekarang sudah punya anaknya. Ini berarti ke anak cucunya ya? Itu anak kedua. Oh mana sih ibu induknya? Itu yang betinanya tuh. Di jalan. Oh jadi keluar dia. Iya. Jadi itu selama 2 tahun waktu yang riskan tadi selama merawat itu sebenarnya berapa lama Mbak? Sebenarnya di 2 minggu awal itu riskan sih. Kalau kita nggak perhatikan itu kadang indukannya nggak mau ngasih susu anaknya. Masa kritis ya tadi Mbak yang tadi yang kata Mbak dari awal pandemi ketika melihara satu domba itu selama intensif
berapa dua mingguan? 2 minggu awal tuh mesti kita perhatikan. Kadang betul ya. Ada susu indukannya itu banyak, tapi ternyata nggak ada air susunya nggak keluar. Susunya rusak atau keras. Jadi gimana caranya tuh solusinya? Solusinya kita harus sering ngecekin kan, dia susunya bagus apa enggak. Kalau misal keras, berarti kita obatin. Biasanya kalau di sini pakai minyak butut. Iya, pakai minyak butut kita olesin. Tapi sebelum itu kita biasanya kalau nggak habis susunya kita peras. Pokoknya kayak ini tadi kan rutin. Jadi setiap pagi atau siang gini kita cek mana yang susunya besar-besar, kita peras. Jadi sehari itu harus rutin diperas. Karena kalau nggak diperas sehari, akhirnya bengkak. Nah itu bikin penyakit juga buat kambing. Baik. Iya. Bentar. Jadi ini pakannya semua fermentasi ya. Ada hijauan. Kalau domba ada berapa jenis, Pak? Kalau ini yang kita itu Merino sama Garut. Merino sama Garut. Nah, anaknya jadi kayak gini belum tak kasih nama jenis apa ini. Iya. Oh, jarang yang menyilangkan, Pak? Kita silang. Jadi enggak kawin sejenis itu. Enggak jadi Merino sama Garut. Oh, berhasil Pak ya, bisa ya? Nah, ini jadinya jadi kayak coklat gitu ya? Kayak gitu. Kayak ini tanduk 4 ini. Oh, tanduk 4. Ini apa namanya Pak? Jenis apa itu? Kalau lihat ada tanduk ada telinga itu biasanya namanya pariangan. Tapi kalau kita ya domba unik gitu aja karena tanduknya. Domba unik karena tanduknya ada 4. Tapi biasa. Apa itu pola silang itu nggak semua menghasilkan bagus semua loh. Ya. Ada juga yang menimbulkan tambah kerdil. Oh ya. Kayak ini 4 bulan segini yang nggak berhasil. Oh betul. Yang berhasil sebulan 2 bulan segitu. Lebih besar. Ya. Indukannya berbeda tadi ya? Ya. Jadi apa ya? Jangan nanti bermimpi kalau nyilang-nyilangkan itu bagus semua. Berhasil semua, tapi ya. Ada minimum juga. Iya, ada lebihnya, ada kurangnya ya. Masih saat gini. Iya. Berbeda tadi itu baru 2 bulan kok sudah bisa gemuk, gede gitu. Oke. Jadi nggak semua itu berhasil bagus itu di garis bawah. Iya. Iya. Jadi kita itu bergerak di bidang peternakan kambing domba, juga sapi. Peternakan kambing domba. Iya, pokoknya jenis utamanya kita ternak kambing domba. Cuma pengembangan dari itu ada kuda, ada sapi, ada. Oh, ada pengembangan dari kambing dan domba ini? Ada. Ada sapi, ada. Apa tadi kuda ya? Ada. Itu. Makanya kenapa kasih Wisma Mbek Kemakmuran. Jadi harapannya dengan adanya Wisma di sini ternak-ternak ini jadi makmur. Kalau ternak-ternaknya ini makmur, sampean lihat kan ini pada tidur semua nyaman. Harapannya kembali ke kita yang pengurusnya ini dimakmurkan juga. Dicukupkan gitu. Betul. Dari ternak. Kalau tadi Pak, Bapak tadi sempat di awal-awal ketemu tadi cerita tentang motivasi awal itu sebetulnya ketika beternak itu sebetulnya apa sih Pak? Ini cerita agak mundur ya. Saya itu dulu aslinya perantau. Iya. Mau ke sini dulu kita melihat tetangga itu kerja di Pertamina. Jadi kalau pulang itu kan, enak ini kerja di Kalimantan. Aku harus ke sana kerja. Ekonominya bagus gitu ya. Mantap gila. Akhirnya setelah selesai sekolah saya ke sini. Alhamdulillah saya ikut juga kerja di PT Badak waktu itu. Oh, pernah jadi karyawan? Di PT Anissa. Terus terakhir kemarin di Bank Mandiri. Juga pernah di perusahaan kayu. Tapi perjalanan panjang di perusahaan bertahun-tahun ini kok rumah aja nggak punya, pas-pasan. Makanya bener Mbah bilang itu. Kalau kamu jadi abdi, hidupmu nggak akan kekurangan, tapi juga nggak akan berlebih karena namanya abdi. Dari situ itu nasihat siapa tadi Pak? Mbah ya. Makanya muncul dari situ terbesit Mbah ngomong kalau kamu pengen cukup jadi pengusaha. Nah, usaha kenapa milih ternak? Karena pangsa pasarnya ini nggak akan turun. Contoh ternak ini pasar harian ya untuk bibit, untuk sate akekah, harian bulanan, untuk tahunan, untuk korban. Nah, jadi ada harian bulanan, ada tahunan Pak ya? Ada. Iya. Jadi kenapa ke ternak kambing domba? Orang lahir mati itu biasanya kalau nggak dibawain ayam ya kambing atau domba. Artinya orang mati kan pasti motong kambing kalau punya, kalau lebih lagi sapi. Tapi minimal nggak punya kan pasti dipotongkan ayam.
Iya. Artinya lahir dan mati Pak ya? Iya. Lahir akekah itu ada cerita iya. ya. Kalau mati ya untuk syukuran. Iya. Mati motong. Nah, dengan bertambahnya penduduk banyak terus teredukasi semua, akekah bertambah, orang mati-mati dipotongkan. Ini peluang pasar kita. Iya. Gitu. Tapi Bapak cerita juga tadi di rumah ini ada macam-macam juga ya selain ini ya? Iya. Itu konsepnya gimana itu Pak? Konsepnya sebenarnya kita kan pengen bikin pertanian terpadu. Pertanian terpadu itu kan. Jadi ini peternakan ini bisa jalan balance kalau juga diimbangi dengan pertanian. Iya. Itu karena antara peternakan pertanian ini satu kesatuan sebenarnya nggak bisa dipisah. Karena contoh gini, limbah dari peternakan ini kan kita olah jadi kompos, urinnya jadi POC. Nah, petani kan butuhkan itu. Butuh semua tuh Pak ya. Itu bisa kita barter dengan petani dengan limbah pertaniannya. Contoh petani sawit dengan pelepahnya yang diproning. Petani jagung bisa dengan batang jagungnya. Atau dengan ini panenannya jagung yang akhir nggak laku bisa dibawa sini. Bisa kita beli, bisa tukar pupuk. Begitu pertanian juga, itu Pak ya. Petani singkong, petani padi, limbahnya. Tapi ada lele juga tadi kata Bapak di. Ada. Perikanan lah ya. Kalau konsep lele di bawah kolong rumah itu untuk ketahanan pangan. Oke, jadi, ketahanan pangan. Kita ini yang baku ternak kambing domba. Lah, ini dari kambing domba 1 ekor bisa ngidupi ayam kan 4-5. Sisa makanannya ini. Jadi, gimana ulang Pak? Dari ternak kambing 1 ekor. Itu gogrokannya pakan itu bisa ngidupi ayam 4-5 ekor. Oh, jadi ada sisa makanan kambing ini kan, Pak ya? Ekor-ekor ini. Nah, makanya sebetulnya itu ayam di sini itu dilepaskan liar begitu saja. Jadi tidak secara khusus diperiksa dirawat dengan. Jadi gogrokannya makan pakan ternak itu Pak ya. Iya. Nah, ini sebenarnya melawan arus juga dengan dinas-dinas peternakan karena di situ kan kalau ternak kambing, sapi, domba tidak boleh sama ayam atau sama intok sama bebek angsa. Oh, ada konsep begitu nggak boleh Pak ya? Sama di sini saya selalu melawan arus. Iya. Supaya nanti itu orang itu nggak terpatok dengan aturan yang cuma teoris. Iya. Prakteknya di sini sudah dilakukan dan bisa saja gitu jalannya. Ayam ada intok udah jadi satu, domba kambing jadi satu juga. Aman aja. Ada juga Pak ya kuda. Gitu. Terus ini Pak, konsep di sini saya nggak lihat hijau-hijau nih pakannya nih. Ini gimana tuh ceritanya? Gini, karena konsepnya kita itu ternak milenial. Iya. Beternak milenial ya, cara milenial nih. Anak saya ini kan anak muda juga. Iya. Dorong untuk beternak supaya cewek bisa ternak, nggak harus cowok. Itu gimana? Ya ternak ini yang ribet kan ngaritnya. Nah, karena kita kerja sama petani tadi, limbah pertanian kalau pas panen kan banyak. Nah ini kita olah jadi fermentasi. Nah dengan pakan fermentasi ini kita lebih hemat waktu. Karena begitu kita bikin 1-2 hari, itu 1-2 bulan kita nggak bikin lagi. Sebentar, 1-2 hari pembuatan pakan bisa 1-2 bulan itu. Bisa bertahan, disimpan juga Pak ya? Iya. 1-2 bulan. Jadi lebih efisien, lebih dalam waktu Pak ya menyiapkan itu ya. Dan kita di sini juga bikin konsep pakan itu gini. Ternak ini harus terus belajar berinovasi. Makanya dari pakan hijauan kita olah jadi fermentasi. Ini kita inovasi nanti jadi pakan pelet. Harapannya teman-teman yang kerja di kantor, yang agak jijik-jijik, itu bisa ternak juga. Karena ternak ini nanti nggak bau, juga nggak masalah di lingkungan. Memang di sini nggak terlalu bau ya Pak Edi ya? Nggak terlalu bau ya, memang nggak seperti kandang-kandang kambing yang lain ya. Itu pengaruh konsep pakan fermentasi ini Pak ya. Oke. Kalau boleh sedikit diceritain Pak, proses fermentasi itu gimana? Pakan fermentasi itu. Pertama kita ambil bahan pakannya. Kalau bisa minimal itu dari 3 bahan pakan. Dari 3 bahan pakan apa aja itu? Pohon jagung. Limbah jagung Pak ya? Iya. Pohon itu yang terus sisa panen pelepah sawit. Rumput gajah, rumput liar. Atau gamal itu rumput tadi itu yang hijau-hijau. Itu kita chopper jadi satu. Terus kita dicacah, dicoper ya. Bungkil sawit, bebek padi.
N4, terus molase, garam, air. Itu disimpan di dalam drum. Tadi ada di situ ya. 21 hari. Sekitar 21 hari. Oke. Dan jadi proses melakukan fermentasi itu Bapak continue ya. Jadi ada yang tanggal dihitung, disiapkan terus gitu ya. Kita minimal kalau sisa katakanlah 10 drum gitu sudah kabari petani, atau kadang petani itu ngabari Pak D panen gitu. Oh, yang bahan tadi apa, bungkil sawit. Itu sekitar periodenya? Ya, sebulanan ini. Sebulanan lah ya, kalau sudah mulai menipis. Kalau di sini berapa banyak Pak sekali lakukan fermentasi, berapa drum? 50-an. 50-an drum ya? Kalau luar biasa. Itu 15 Pak. Oke, itu sekitar berapa kintal itu Pak ya? Kalau jadinya drumnya 100 kilo. Jadi kalau sekali bikin 15 drum ya 1,5 ton. Oh iya. Sekarang kalau mau misalkan ditanya nih Pak, mungkin ada yang masih berternak metode konvensional ya. Kelebihan dan keunggulan metode biasa yang dikasih makan hijauan itu saja dengan metode fermentasi ini apa kalau Bapak bisa sharing ya ceritanya? Ini sedikit contoh ya. Kalau kita pakai konvensional, hujan panas, jamnya nyari makan, kita harus nyari makan. Nah, belum nanti di jalan gangguan, nanti belum dapat makan, udah waktunya makan ternak, akhirnya nggak kontinu jam makannya. Padahal SOP makan ternak itu harus tepat waktu. Nah, itu pertama. Kedua, kita menghemat tenaga. Karena yang harusnya tiap waktu, tiap hari kita nyari pakan, ini cukup bergantung ke petani. Nanti bisa kita atur itu, mau setahun baru bikin ya nggak apa-apa kalau tempatnya ada. Iya. Nah, banyak waktu luang. Terus contoh ini kan kambing 70-an ya. 70-an ini cukup 1 drum untuk 2 hari. Pakannya tadi ya? Besar kecil ini sekitar 70-an. Nah ini kalau kita konvensional, ini orang satu nggak mampu nyari pakan di sini. Nah ini kita urusi sendiri sama anak aja nyantai, masih bisa sana sini. Iya. Karena ngurus pakan. Masih bisa konten, tadi mbaknya juga tiktokers sudah. 10 menit aja cukup sudah. Nah kenapa saya konsep ternaknya itu pakan fermentasi ini? Harapan saya generasi muda itu terinspirasi. Karena kok ternak itu mudah. Ternak itu gampang sih. Dan tidak bau. Tidak bau, terus untungnya itu jelas. Iya, nggak bau apa pedusan tadi Pak ya. Bau ya. Wah, mantap ini. Baunya bau uang. Mungkin kalau di Kalimantan Timur khususnya ini yang nerapin total pakan fermentasi atau pakan kering ini masih saya. Iya. Kalau yang lain itu ya masih coba-coba. Dan tapi ini berarti full fermentasi? Full, tidak pernah ikan hijauan. Kalau yang piaraan ya, kalau kambing baru datang itu kita sesuai pelan-pelan pembiasaan. Full fermentasi. Seminggu pertama itu dicampur hijauan. Oh harus begitu kalau untuk baru Pak ya? Penyesuaian. Oh baik. Dan kita Wismambe ini berharap nanti banyak mitra di luar yang mau kerjasama sama kita dengan pola sistem ternak ini. Iya. Karena di Wismambe kita menerapkan ilmu sapulidi. Nah, apa itu sapulidi? Sapulidi itu gini, kalau satu kan tidak ada artinya, paling gunanya untuk tusuk makanan gitu kan. Tapi kalau satu ikat itu untuk mukul orang bisa mati kan gitu. Saya iya betul. Saya ingat satu kata Pak atau 2 kata ya, gotong royong itu tadi. Nah, ini kita kadang-kadang sudah sekarang kurang Pak ya. Nah konsep ini yang kita terapkan di Wismambe. Karena untuk mencapai swasembada ternak tanpa kita kerjasama dengan para peternak di luar mustahil untuk tercapai. Jadi sebetulnya Bapak juga mendorong muncul peternak-peternak baru juga ya. Jadi kita ini di Wismambe ini, kalau Wismambe ini sebenarnya kan nama farm saya, tapi yang berizin itu CP Mulyandi Sukses. Itu dulu saya jadi kontraktor, CP nggak kepake, tak pindah untuk ternak. Nah, masalah izinnya, legalitasnya. Untuk pembinaan peternakan, kelompok-kelompok ternak itu kita punya komunitas peternak mandiri Sangatta. Saya sebagai pembina. Iya. Terus. Oh sebentar, komunitas peternak mandiri Sangatta ya. Bapak pembinanya, Pak Widodo ya. Ketuanya Pak Wahyu Narko itu. Terus ada koperasi Berkah Salama Sangatta. Itu juga untuk di peternakan pertanian. Kaitannya komunitas tadi, kemudian kelompok tadi itu apa itu Pak maksudnya? Sebenarnya itu untuk
pembinaan kelompok-kelompok di luar itu. Supaya mengedukasi di kecamatan-kecamatan atau di daerah lain. Orang mau. Enggak, maksudnya pertanyaan saya tadi gini, ketika Bapak harapkan juga muncul peternak-peternak baru, ya kan? Kan agak biasanya kalau orang kan jadi pesaing. Gitu gimana? Kenapa itu Pak? Bapak begitu? Pikir yang salah. Kenapa gini, jadi? Iya. Contoh kalau orang jual ikan di pasar, kita mau besar sendiri, yang lain dipindah. Nggak laku sebenarnya. Sama untuk mencapai sembada ternak ini, kita butuh petani-petani peternak ini bersatu. Nah, itu Pak Edi. Iya. Nanti dengan bersatunya peternak, timbul swasembada ternak, pasar itu nanti akan muncul di daerah situ. Jadi lebih banyak juga semarak juga Pak. Betul. Iya. Kalau masalah peternakan ini, pangsa pasarnya masih terbuka luas. Karena contoh kambing dari Jawa itu kalau tiap minggu bisa berangkat, ini kan nggak mati 500 ekor ya. Artinya dalam sebulan ini 2.000 ekor. Itu yang dari Jawa. Belum yang dari Sulawesi. Iya. Terus katakanlah kebutuhan 2.000 lah masuk itu. Nah, kita ngambil 500 ekor aja untuk menuin itu. Kita udah lebih dari cukup. Karena kita punya induk kambing 50 atau piara kambing 50 ini rata-rata kita masih 10 juta itu Pak. 10 juta sebulan ya. Sekarang kotorannya itu untuk satu kambing itu sebulan kan dapatnya 15 kilo. Karena sehari itu setengah kilo kurang lebih. Artinya kalau diuangkan 15.000. Urinnya itu 15 liter. Bapak juga kumpulin urin ya? Ada, itu kan bikin itu. Nah, urinnya itu kalau dijual seger itu 2.500. Nah, kali 15.000, 45.000. Artinya setiap ternak ini menghasilkan 60.000 per bulan. Jadi sebenarnya ternak itu kalau diedukasi semua, pupuk Pak, padatnya? Ya, padat. Bapak kumpulin juga. Jadi padatnya dikumpul untuk kemudian punya nilai ekonomis ya, dijual untuk pertanian, urinnya juga. Ya, jadi itu luar biasa. Kalau ternak tanpa jual ternak udah untung ya kita ngelola limbah. Jadi limbahnya aja jadi berkah Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Iya kan, apalagi dagingnya, apalagi susunya tadi Mbaknya merah susu Mas. Ini Pak Edi, itu ada kambing susuan juga di sini ya. Perlu di garis bawahi. Kita ternak kambing ini artinya menyediakan kebutuhan orang yang berniat-niat baik. Karena yang beli kambingnya pasti orang selamatan. Iya. Akekah. Jadi ada motivasi juga Pak ya, bahwa ini loh bantu orang-orang mau akekahan. Idul Adha kemarin belum lama Pak ya. Idul Adha kemarin keluar berapa itu Pak? Kalau kemarin tuh dikit aja 80. Karena 80 dikit Pak Edi. Hari normal ada pengiriman itu 250 sampai 300 ekor. Jadi kemarin yang kita cancel itu biasanya 250 sampai 300. Namanya kemarin kita cancel itu ada 180 ekor, nggak sanggup. Karena nggak ada pengiriman. Ada yang aja Pak, transit ya, maksudnya bukan ada kiriman aja ya. Nggak ada kiriman ternak dari luar. Itu dari lokal aja yang 80-an tadi. Biasanya juga jual ya, mengambil dari mana itu biasanya Pak? Dari Jawa ya, Sulawesi 2 ya. Jawa dan Sulawesi. Terus di kita Wismambe ini juga ngembang. Nah tadi mungkin tuh jawabannya tadi tak terkait misalkan berkelompoknya atau bertambahnya peternak-peternak lokal. Ketika ada kasus begitu kan kebutuhan tadi tuh ya Pak ya. Makanya sekarang para pedagang ini kan bingung dapat kambing dari mana. Ya, karena saya ada komunitas, ada koperasi itu bisa saling sharing. Nah sekarang ini masih ada aja kambing juga dari petani-petani lokal itu. Betul. Kayak tadi sampai ke sini kan aku dapat 8 ekor. Duh, itu Pak Edi. Satu tahun kita ngumpul-ngumpul ngopi di situ, beliau jual 8 ekor kambing. Itu. Kita kalau pemasaran alhamdulillah lewat media ada, via temen juga bisa karena usaha gini kan apa ya, modal kepercayaan aja. Betul. Kalau contoh sampean motong di sini bagus. Di sini juga terima jasa potong bisa, juga Pak, dibersihkan. Jadi masakan bisa. Sudah jadi masakan juga boleh. Ya, kalau sampean cocok, lah nanti saudaranya mau acara bertanya. Iya, di mana? Iya. Di mana itu? Oh, ya aku nanti sana aja. Iya, betul. Jadi mulut ke mulut. Itu satu Pak. Hal lain ini mbaknya ini ya, anak bapak ini. Kok diajak itu dipaksa atau bagaimana Pak ngerjain ikut? Tidak. Jadi kita gini. Kita pertama edukasi anak ini, kan gitu.
kalau kamu mau kerja jadi pegawai monggo, ya kan? Tapi kalau jadi pegawai nasibnya nanti ya kayak bapak kan pengabdi, ya kan pernah sudah kan? Nah artinya hidupmu ya dipas gitu. Nah kalau kamu mau nerusin bapak usaha gini udah bapak rintis artinya udah setengah jalan kan. Nah kamu inovasi kamu kembangkan lagi. Makanya ini kemarin ngambil manajemen bisnis harapannya nanti memanajemen wis mampu. Iya. Karena kita juga punya untuk pengembangan ke depan di belakang itu ada lokasi 9 hektar itu kita bikin untuk peternakan terpadu. Kedepannya Pak ya. Saat sudah mulai jalan dirintis nih. Lahan ada, nunggu permodalan ini. Iya. Nanti harapannya di situ untuk breeding, ya kan, edukasi, juga UKM. Karena di situ nanti kita bikin olahan kayak bakso kambing, kambing. Pokoknya apa yang kita ternak di situ kita jual masak juga di situ. Yang bisa dimaksimalkan potensinya dari ternak ini Pak ya. Harapannya di situ nanti karyawan-karyawan kita ini setahun 2 tahun ikut kita punya keahlian, punya modal, dia buka di luar, kita pasok bahan dari kita di sini. Bisa ya. Gitu. Iya. Jadi di sini tadi ada domba dan kambing. Yang paling banyak Pak ya. Macam jenis. Berbagai macam jenis ya tadi Mbaknya cerita. Ternak kita ini yang kita utamakan untuk genetik bagus, kita silangkan genetik lokal, harapannya nanti ini jadi anak-anakan yang lebih bagus lagi. Contoh kambing bur tak silang dengan sanen, jadi sapera, sama PE, sama juarandu. Jadi harapannya kalau kambing susu kan rata-rata dagingnya kurang, dia kurus. Nah kalau bur daging gemuk, kita silang. Dan nanti dapat susu, dapat daging juga. Jadi kita selain jualan kambing juga jual susu kambing juga. Iya tadi. Untuk hasil hariannya. Dan ini kan rata-rata sekarang masih kecil sih 3-4 liter sehari. Kali 100 kan cukup lah untuk makan. Iya. Domba juga kita silang-silang. Iya. Eksperimen juga tadi kata Mbaknya cerita ya. Memang melakukan silangan jenis yang harapannya mungkin bisa muncul jenis baru yang unggul gitu Pak ceritanya ya. Betul. Maksudnya itu nggak gampang sakit. Genetik yang kita buat di sini kita silang-silang dan di sini ini kambingnya kebal, mudah dipiara, makannya rakus, gampang gemuk gitu. Tadi Ibu sama Mbak Dea ya, Mbak Dea cerita ada juga anak Bapak nih yang masih sekolah, yang ternyata memang juga sudah memiliki passion di dunia peternakan itu. Gimana tuh ceritanya tuh Pak? Kalau itu karena dari kecil itu nemani saya kemana-mana, dia itu paling suka ternak, ikut ngerintis ini sakit-sakit. Maksudnya dari awal itu kalau mulai dari balita itu Pak ya? Iya. Nah itu kita proyeksikan nanti untuk dokter hewannya. Oh, sudah dari sekarang meskipun masih SMA tapi sudah punya cita-cita jelas. Ingin jadi dokter hewan, membantu mengembangkan ya kan? Mengembangkan ini. Iya, Wisma Mbek. Memang di manajemen. Iya. Nanti untuk yang lain mau di susu atau masakan atau apa ini nanti saya harapkan dari mahasiswa atau teman-teman di luar, anak-anak di luar, ayo gabung sini kita kembangkan. Ini menarik itu Pak. Itu artinya visi misi keluarga Pak. Iya betul. Ya kan saling mendukung Pak ya dengan potensi masing-masing ya. Mbak Dea dengan manajemen bisnis, nanti Bapak dengan keahlian yang di lapangan, yang praktek. Nanti mungkin insya Allah anaknya ya, yang adiknya Mbak Dea ini yang nanti jadi dokter hewan. Sebenarnya harapan kita yang utama itu kerja sama ibadah. Jadi itu filosofinya Pak Edi. Dari pencapaian usaha ini nanti, saya itu pengen kalau ngomong pondok ini kan kalau kiai ya, backgroundnya bukan. Jadi rumah tabung untuk anak-anak atau generasi muda di luar ataupun orang yang sudah dewasa nggak punya harapan untuk hidup yang jelas atau apa, ayo gabung sini tak bikinkan rumah singgah sambil belajar ngaji, belajar usaha. Begitu kamu punya ilmu, punya wawasan, bawa modal dari sini berdiri di luar dengan daerah-daerah yang berbeda. Ada motivasi membangun pondok peternakan, pondok ponpes gitu loh ya. Ponpes yang ngajarin usaha peternakan. Iya, bagus itu Pak, luar biasa. Nanti misinya mau itu. Di perikanan kita bikinkan. Iya, mau pertanian kita. Jadi ada juga misi ke arah situ Pak ya. Memang itu pusatnya. Iya. Usaha dan berdoa itu dan itu. Social planner nih Pak Edi. Ya kan?
Social planner itu namanya Pak, luar biasa. Memang ada motif juga yang di luar hanya bisnis, tidak bicara duit saja. Jadi betul. Kita, duit itu nomor sekian. Wih, iya. Bonus. Pertama hiburan. Yang pertama dulu. Setelah dapat uang, ngumpul nabung bertahun-tahun cuti. Habis uang pulang stres lagi. Nah ini filosofinya berbeda. Ya, kalau saya tiap hari hiburan, ada orang datang ngasih uang. Oh gitu. Jadi ya. Jadi cerianya awet. Iya. Sekarang contoh kan? Iya. Ini menarik ini, filosofinya menarik tuh. Gimana? Ini kan bapaknya tak kurbankan kemarin. Bapaknya dikurbanin. Itu bulunya Mas itu. Oh itu ada hasil bulunya ya yang jadikan itu. Bapaknya ini. Ya gimana? Kenapa Pak? Karena itu kesayangan untuk tunggu kandang kan sebenarnya rela nggak rela. Tapi namanya kurban itu. Oh jadi kita ini sebagai peternak kadang-kadang agak berat juga Pak ya melepas ternak kita ya. Karena sayang. Kayak anak sendiri. Oh. Sama domba tanduk 4. Alhamdulillah korban baru berapa bulan saya udah dikirimnya Allah kendit ini 2 jantan betina sama itu. Yang coklat itu ya? Iya. Kendit itu istilah belangnya itu ya. Kendit ini nih. Iya. Ini filosofinya kalau orang Jawa itu ikat pinggang itu. Ikat pinggang ya, kendit. Kendit itu artinya ikat pinggang. Iya, filosofinya itu ngikat rezeki. Oh, gitu. Ada mitos aja. Iya. Cuma kita kan untuk koleksi lah. Tanduk 4 2 udah diganti 2 juga ini. Oh, ini tanduk 4 tadi ya. Domba nih, Pak ya? Domba. Ini balarang. Jadi kalau bicara domba dan kambing itu sebetulnya sama saja, Pak ya. Artinya gimana itu, Pak? Sama lah ya. Sama. Ya cuma modelnya beda. Tadi lanjut Pak, kesenangan tadi tuh Pak ya. Tadi yang kendit tadi kenapa ceritanya tadi? Kendit itu ya itu filosofinya ngikat rezeki. Oh gitu. Kesayangan tadi sudah dijual. Ya, terus dia bukan dijual kemarin untuk korban. Oh, untuk Bapak sendiri mengorbankan. Justru yang paling disayangin itu. Harusnya yang seperti itu. Oh, ini menarik nih. Ini menarik Pak. Sekarang cuma ganti binatang. Subhanallah Pak Edi. Jadi yang harus dikurbankan itu yang paling disayangin. Jadi kita ya nangis motong itu. Iya cerita Ibrahim. Iya. Keikhlasan itu tadi kan nggak berharap sih kemarin Padahal juga nggak berharap mau digantiin kah, Mon. Ternyata Masya Allah Pak ya, langsung dapat, langsung 2. Kambing 2, domba 2. Oh, ini penting Pak. Ini harus diterapkan juga ini filosofi, bukan filosofi ya, harus ini nilai hidup Pak ya. Jadi kalau mau berkurban itu kurbankan yang paling senang karena itulah nilai kurbannya ya. Benar, bagus. Masya Allah nih Pak, ini belajar kami di sini. Saya bilang bukan tidak butuh uang, semua orang usaha profit pasti uang. Iya. Tapi jangan terpaku ke uang. Jadi kalau saya selalu mengibaratkan gini, kalau sampean mau ke Bengalon, ya kan, atau ke Samarinda, jangan fokus Samarindanya atau Bengalonnya. Tapi nikmati prosesnya perjalanan itu. Sampai sana itu paling kalau sampean fokus sana, terus nggak bisa cerita apa-apa, untuk apa perjalanan itu? Paling di sana 2-3 jam balik lagi ke titik awal lagi. Iya. Makanya Pak, saya Sangatta ini maksudnya ada kegiatan lain, tapi karena ya kan ini agak mirip untuk menikmati prosesnya. Saya sayangkan kalau nggak saya dapat di sini ilmu, cerita, ketemu Pak Widodo, ketemu banyak ilmu nih yang saya dapetin. Yang kita kejar itu ya happy-nya itu. Iya. Enjoy Pak. Penyakit hilang, susah nggak ada. Dia punya utang, punya ya lupa. Karena pemasukannya uangnya bonus. Iya. Karena sebelum kita jual, ada anaknya yang lahir ini, tapi ada kepuasan tersendiri. Kayak Memi ini kan dulu sebenarnya prematur, dia kecil. Cuman dia udah berhasil hidup aja seneng. Sekarang ngasih bonus lagi anak. Jadi harus begitu ya, kita punya motivasi awal ya. Contoh ini kan dia paham, diajak ngobrol dia ikut. Ya. Karena dia menjiwai. Karena biasa dibawa. Kita ambil ampas apa ikut. Iya. Karena kita sayang kayak anak kita sendiri. Bahkan pernah cerita dikit ini, suka. Saya beli kambing itu mahal waktu itu PL. Saya tak sebut nominalnya lah. Karena saking mahalnya saya itu sayang banget, tak kasih tempat khusus, makan khusus. Saking obesitas akhirnya beranak itu nggak bisa keluar. Kita sesar.
kambing harus disesar. Kita harus usaha maksimal mungkin, maksimal mungkin. Terus? Walaupun itu nggak berhasil, tapi saya udah mengusahakan yang paling bagus untuk ternak. Tapi ya mati 3 hari. Tapi nggak apa-apa, saya udah mengeluarkan usaha kita yang maksimal. Itu dokter hewan, Pak? Dokter hewan. Oke. Jadi kadang ternak gini nih bisa di apa ya, nggak ada kepastiannya. Kadang lahir dia lemes, udah mau mati gitu berapa seminggu nggak ada respon apa-apa. Tapi habis itu sehat kayak ada Niani. Nah ada yang sehat tapi nanti sebulan 2 bulan nggak sakit-sakitan mati. Ada yang langsung mati, tahu-tahu mati gitu aja. Jadi ya udah, jadi sambil belajar sendiri. Iya. Kalau ngomong ternak itu ada kematian, Pak? Ya ada. Iya. Makanya. Jadi itu harus dinikmati proses-proses itu, Pak ya. Jadi buat pembelajaran kita nanti ngerawatnya gimana, kemarin kurang ini atau kurang apa. Sebenarnya terus belajar berinovasi. Belajar berinovasi. Iya. Jangan monoton ternak lihat tetangganya. Begitu. Gitu, jadi ini poin penting juga. Ketika kita menjalani usaha, belajar terus dan berinovasi. Mantap. Nah ini mungkin ya karena waktu juga nih Pak ya. Singkat misalkan ada yang ingin disampaikan Pak kepada khususnya generasi milenial ya. Ini Bapak juga sudah berhasil mengajak ini anak Bapak ya ikut ya terlibat dalam dunia peternakan ini, mengembangkan peternakan terpadu tadi Pak ya. Kita lihat sudah ada kambing, kemudian domba, kemudian turunannya tadi ayam, ada kuda, ada kemudian urinnya tadi juga dimaksimalkan untuk pupuk ya Pak ya, pupuk organik dan sebagainya. Kalau saran atau statement Bapak ya mengajak untuk memotivasi untuk generasi seusia saya lah Pak ya, milenial, kemudian generasi Z tentang peternakan itu gimana Pak? Kalau saya pengen sampaikan ke teman-teman di luar atau generasi muda, saya mengelola Wisma Mbek ini sebenarnya yang utama itu untuk wadah edukasi ternakan pertanian kan. Jadi ternak itu nggak rumit, ternak itu mudah dan ternak itu menguntungkan. Bahkan mau hasil besar dikit itu tinggal kita yang nyetel sendiri. Dan itu sudah kita buktikan. Kalau teman-teman di luar masih ragu untuk beternak atau bisa main ke sini, nanti kita edukasi, kita belajar bareng, nggak ada guru, nggak ada murid, jadi semua itu terus belajar dan berinovasi. Nah ini contoh kenapa kok saya mengajak anak-anak itu beternak itu kan. Ini selesai satu juga dari kandang, pencapaiannya satu juga untuk kandang. Maksudnya biayanya Pak ya, dibiayai dari kandang. Iya. Jadi sekarang biar kayak gini ini kita gaji juga 3,5 juta. Wih, iya. Profesional Pak ya, meskipun keluarga ya. Jadi memang ibaratnya itu harus paham bahwa peternakan ini potensinya tinggi. Iya, untuk bisa menghidupi beberapa orang keluarga, bahkan kemudian mungkin ada bapak karyawan juga di sini ya kan? Kita banyak teman-teman yang ASN, TNI, Polri itu juga kita edukasi, akhirnya ada yang belajar. Tadi ibunya cerita bapak ini suka ya berbagi ya, sharing itu ya, terbuka ya, muridnya banyak. Kalau bisa offline bisa online. Datang sini kadang teman-teman yang kayak contoh Dimas di Kediri itu kan, dia semester 5. Nah waktu kuliah bingung kerja apa, sambil apa. Bapak ada ternak kambing 5 ekor gitu kan. Ya udah itu kembangi Mas, waduh ngarite Pak dia bingung gitu. Tadi dia konsepnya konvensional. Akhirnya udah kamu belajar pakai pakan ini. Sekarang kambingnya banyak juga, dari kampus ditunjuk untuk edukasi temennya ke situ. Iya. Bahkan dia sekarang produksi sentra juga. Itu bisa dicek, ada yang di Rio. Jadi murid Bapak ini macam-macam dari beberapa daerah juga se-Indonesia ya. Secara online Bapak juga ngajari. Ini mesti saya nanti teman-teman ini subscriber kita ini akan bertanya juga nih Pak. Siap-siap Pak ya. Siap-siap. Kita selalu welcome. Iya. Tapi asal jangan WA-nya Mbaknya nanti yang ditanya. Jadi intinya gini, selama kita punya pengalaman atau ilmu kita share ke yang lain. Betul. Nggak ada ruginya Pak ya? Nggak ada ruginya. Terus teman itu akhirnya bisa bangkit, bisa berhasil. Ya itulah sebenarnya keberhasilan kita. Bukan kita terus mencapai apa yang kita inginkan, kayak rumah bagus, mobil mewah. Itu bukan pencapaian utama, itu godaan aja. Karena nanti contoh lah.
Hari ini aku mimpi punya mobil Land Cruiser. Iya. 2-3 tahun lagi tercapai. Iya. 10 tahun lagi tertindas itu. Tapi kalau aku ngajari contoh sampean ke sini, nggak ngerti ternak, bingung usaha. Terus sampean 5-10 tahun lagi jadi pengusaha sukses. Terus sampean ngajari lebih banyak dari yang aku ajarin itu. Iya, itu iya. sebenarnya keberhasilan yang Betul, jariah itu Pak kalau bahasa agama kita. Ya, Masya Allah. Agamanya kurang Iya, 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 iya. Ya, cuma niat kita selalu berbuat baik, selalu berbagi, Iya. mengedukasi yang selama ini dipandang jorok, dipandang berat, dipandang susah, ternyata ringan. Mantap. Iya, iya. Itu. Dan kita selalu happy. Kita bisa ngerokok ngopinya. Gitu. Ya paling gangguan kayak tadi tuh pas sampean datang aku ngambil kambing. Ya, biasa aja. Gitu. Kalau Mbak Dea mungkin apa sebagai penutup nih Mbak, mau cerita ajak teman-teman lain gitu, mungkin pemuda-pemuda, kan Mbak anak generasi Z kayaknya ya, generasi Z. Apa ini untuk generasi muda lah? Buat teman-teman muda semuanya di luar sana, untuk apa ya, jadi menginspirasi semuanya biar nggak terpaku. Pendidikan itu perlu, jadi kita perlu belajar pendidikan, belajar setinggi mungkin, tapi untuk setelah mendapatkan itu tidak harus bekerja, tidak harus bekerja di luar, apa jadi pegawai atau mendapatkan gaji. Kita juga bisa wirausaha. Salah satunya ya ini peternakan ini juga menjanjikan. Mbak Nyaja yang masih muda ya, yang masih cantik begini, nggak malu-malu ya mengelola kambing ya. Dan memang tadi ya, baunya tadi bau. Nah, iya. bau uang. Bau uang. Karena ya itu iya. Terus selain itu juga karena ini hiburan sebenarnya. Jadi kita kerja nggak ada tekanan. Kalau kita kerja di luar ikut orang pasti dituntut karena kita ada tekanan. Kata kuncinya bekerjanya juga jadi enjoy ya, jadi hiburan ya, jadi refreshing ya. Bermain menghasilkan uang kita. Wes itu Pak. Bukan kerja dulu terus nanti dapat uang. Iya, bermain menghasilkan uang. Karena kerjaannya kan kita gampang, itu yang ngasih susu ini kan udah kayak mainan. Iya, kita iya. kalau di luar mau ngasih susu aja bayar loh ke tempat wisata. Iya betul betul. Ini contoh udah buktikan. Jadi selesai kuliah kemarin tak suruh ngedotin namanya Kipli. Ya, aku cerita. 20 bulan itu. Kemarin 20 bulan dia ngerawat Pak. dia jual sendiri laku 8,5 juta. Oh dia ngerawat sendiri sampai gede. Dia juga ikutin konsep Bapak tadi ya, yang paling disayangin. Iya, dikurbankan. Awal mulanya tertarik tadi ya. Itu tadi aku bilang kambing prematur tuh Kipli sama Meme. Iya. Nah itu temannya Meme itu. Itu Meme ya kambingnya dia itu. Baik. Ya. Saya itu beternak, itu ingat kakek saya. Iya. Anaknya 9. Jadi orang semua. Setiap nikah dikasih rumah sama tanah, sama ternak. Anaknya 9. Jadi setiap semua, nikah bisa memberi anaknya rumah sama tanah. Itu cuma tani sama ternak. Tapi kalau Mbak dulu ternaknya itu dijual ya ikut kebutuhan aja. Kalau nggak butuh nggak dijual. Nah makannya itu juga limbah pertanian, dibawa pulang. Jerami ditumpuk sampai bertahun-tahun sampai panen lagi. Jadi berapa tadi anaknya Pak? 9 ya. Bisa dihidupi dari bertani, dari usaha pertanian dan peternakan. Lah begitu nyampe ke cucunya, anak-anaknya itu pada kerja. Iya. Nggak bisa lagi begitu. Nggak ada yang kebagian tanah, bahkan tanah yang diwariskan itu kejual untuk sekolah. Nah itu sekarang berubah Pak ya. Nah, jadi kita ingin mengembalikan lagi filosofi itu ya. Usaha sampean harus selalu cari investasi itu yang berkembang. Contoh kayak tanah, karena tanah itu nggak ada penambahan lahan. Betul. Tapi dari lahan itu setiap tahun ada penambahan harga. Itu loh. Iya. Termasuk juga peternakan ini Pak. Iya. Kan ini investasi juga, instrumen usaha ya kan, investasi. Beternak dia beranak, berkembang biak. Makanya kenapa saya terinspirasi lagi ke usaha ternak ini ya lihat mbah itu. Iya. Ini tinggal ngembangin di pertaniannya. Jadi di Jawa mana itu Pak? Mbahnya Timur, Jawa Timur ya, Blitar ya. Iya, jadi mbah-mbah kita dulu itu Tani, bisa memberi anaknya lahan. Cuma beternak nggak ada bank. Nggak ada bank. Iya, nggak perlu ngutang itu. Beli motor cash. Beli macam-macamnya cash semua Pak ya. Sekarang ya orang beli motor, beli mobil ya 90% kredit. Iya. Tapi sekarang ketika ada peternakan bisa cash juga nih Pak. Karena contoh kayak ini kita siapin katakanlah untuk korban ini 50 ekor gitu aja.
nanti mau beli mobil apa gitu kan bisa benar, luar biasa tabungan lah itu. Iya. Karena hariannya dapat jualan. Jadi kita itu ternak ini ya peternak, ya bengkel ternak, ya pasar, semua kita pegang di sini. Iya. Orang mau cari bibit macam apa ya kita sanggup. Orang mau jual, yang penting harga pasaran ya kita ambil gitu. Ada ternaknya sakit buat sini ya kita ambil, kita obatin gitu. Itu tadi lah. Ya, itu tadi teman-teman ya wawancara saya dengan Pak Widodo dan Mbak Dea ya. Mbak Dea ini beliau berdua mengelola peternakan Wisma Mbek Kemakmuran ya di Sangatta. Jadi banyak sekali pelajaran, tentu waktu juga nih yang memisahkan kita nih. Saya yakin saya sendiri sebenarnya belum puas, ya kan. Moga-moga teman-teman juga tidak puas ya. Jadi karena memang banyak sekali yang harus kita pelajari ya. Tadi kata Pak Nasihat Pak Widodo ya, kalau kita ingin menjalani sesuatu usaha agri usaha gitu ya, jangan berhenti belajar, jangan berhenti berinovasi, gitu Pak ya. Iya, terima kasih. Berinovasi terus ya kan. Terima kasih sudah menonton ini sampai habis ya. Semoga tetap tidak puas. Nantikan video-video kita selanjutnya. Mudah-mudahan nanti bisa ada video lagi nih bersama Mbak Dea dan Pak Widodo. Sekian, terima kasih teman-teman.